Pada masa prakemerdekaan Republik Indonesia, polisi lalu lintas bernama Verkes Politi di masa Hindia Belanda dan berubah menjadi Kempetai atau polisi Jepang saat Jepang menjajah Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, polisi lalu lintas mulai menunjukkan eksistensinya, di antaranya melaksanakan pengawalan Fowrider terhadap Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan juga melaksanakan pengamanan konferensi Asia Afrika, Asian Games, dan Thomas Uber Cup. Pada masa ini, lahirlah Direktorat Lalu Lintas Polri sebagai nama dan simbol polisi lalu lintas. Pada masa Orde Baru, sempat terjadi penyatuan antara Polri dan ABRI, hingga akhirnya di masa reformasi, kedudukan Polri dan ABRI dipisah, dan Direktorat Lalu Lintas Polri kembali eksis. 4 Agustus 2010, Ditlantas Babin Polri berubah menjadi Korps Lalu Lintas Polri yang dipimpin oleh Kakor Lantas Polri. Saat ini, Korlantas Polri dipimpin oleh Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH. Korlantas Polri dilengkapi dengan National Traffic Management Center atau NTMC yang berfungsi sebagai K3I, Koordinasi, Kendali, Komunikasi, dan Informasi. Ruang lingkup K3I mencakup secara nasional dengan mengintegrasikan data dan informasi dari Satuan Kerja Lalu Lintas Wilayah atau Polda dan Satlantas seluruh Indonesia. Selama perjalanannya, Korlantas Polri selalu beradaptasi dengan tantangan pada masanya dengan cara berinovasi, dengan dibuatnya program-program terbaik, seperti Integrated Road Safety Management System atau IRSMS, adalah sistem manajemen keselamatan jalan yang terintegrasi dan dirancang untuk menyediakan data kecelakaan, handal, dan dapat diverifikasi. Traffic Accident Analysis atau TAA merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan kejadian laka lantas dengan cara merekam TKP, sehingga menghasilkan rekaman berupa foto dan video yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kejadian sebelum, sesaat, dan setelah terjadinya laka lantas. Dan juga Indonesia Safety Driving Center atau ISDC adalah program edukasi keselamatan berlalu lintas sebagai salah satu langkah mencegah kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, penyelenggaraan operasi ketupat ataupun operasi lilin yang rutin dilaksanakan setiap tahun juga termasuk dalam bidang operasional Korlantas yang ditunjang dengan aplikasi Dynamic Infographic System untuk mengetahui secara langsung situasi arus lalu lintas di lapangan. Tidak hanya itu, Korlantas Polri juga terlibat aktif dalam pengawalan event-event nasional dan internasional, yang salah satunya adalah Asian Games 2018. To especially thanks to the security and the traffic police of Jakarta and Palembang for working so hard to make all athletes reach their venue in time. You are our heroes. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, telah merubah perilaku dan gaya hidup manusia untuk mengurangi mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah. Sehingga Korlantas Polri menjadi garda terdepan untuk penanganan COVID-19 dengan memberlakukan penyekatan di beberapa titik. Korlantas Polri juga berperan aktif untuk memberikan baksos kepada elemen masyarakat yang terdampak COVID-19, mulai dari mitra lalu lintas, buruh, petani, mahasiswa, dan lain-lain. Agar segala inovasi pelayanan masyarakat bisa diterima secara luas dengan merujuk pada tren yang ada, Irjen Pol Dr. Andes Istiono MH membuat gagasan untuk dibangunnya NTMC Channel pada awal Maret 2021 dan hingga saat ini sudah dilihat lebih dari 6,2 juta penonton. NTMC Channel memiliki beberapa program unggulan, di antaranya podcast NTMC yang mengundang public figure dan membahas suatu topik yang berhubungan dengan Korlantas Polri. Police Vehicles adalah program untuk mengetahui armada canggih yang menjadi sarana utama penunjang kinerja korps dan kesigapan anggota Korlantas Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Police Story, yaitu program mengenai pelayanan publik yang disajikan oleh Korlantas Polri untuk masyarakat. Lapor NTMC adalah program untuk menampung segala informasi dan kejadian dari masyarakat yang terjadi di jalan raya. Sedangkan NTMC Redaksi adalah informasi selama sepekan seputar Korps Lalu Lintas Polri. Semua tayangan yang ada di NTMC Channel bertujuan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga serta menjadi pelopor keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
Sedangkan agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap terjaga, Korps Lalu Lintas Polri meluncurkan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat, yaitu SIM internasional, yang merupakan pembuatan SIM internasional secara online dan dapat diantar ke alamat rumah pemohon melalui jasa pengiriman. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, sehingga ETLE menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. SIM Nasional Presisi atau SINAR adalah aplikasi untuk melakukan perpanjangan surat izin mengemudi, baik itu SIM A dan juga SIM C. Dan tak lama lagi, Korlantas Polri juga akan meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal, yang merupakan aplikasi untuk pengesahan STNK tahunan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Samsat. Korlantas Polri selalu berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan mewujudkan polisi lalu lintas sebagai manusia-manusia baja pelayan masyarakat. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 untuk polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Semoga keluarga besar Korlantas Polri terus meningkatkan kinerja, makin profesional, makin mengayomi, makin melindungi pada seluruh masyarakat.